semua, perkenalkan nama Ibu Ismawati. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan KD, KI, dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. D 3.9 mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengar atau dibaca. KI 4.9 meringkas isi teks eksplanasi berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran: 1. Mengamati model teks eksplanasi. 2. Menyimpulkan ciri-ciri bahasa teks eksplanasi. 3. Menentukan gagasan umum atau pokok pikiran informasi dan yang terdapat dalam teks eksplanasi. Kali ini Ibu akan menjelaskan teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Dan yang ketiga, gagasan umum. Dan yang keempat, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Nah, penasaran kan? Ibu langsung saja menjelaskan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa fenomena alam, sosial, maupun budaya dengan sejelas-jelasnya. Secara umum, teks eksplanasi dimulai dengan identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan diakhiri dengan ulasan atau penyimpulan. Nah, kita bisa melihat gambar yang sudah Ibu tampilkan ini adalah salah satu contoh banjir yang ada di Bintan. Ini adalah contoh peristiwa fenomena alam. Ciri-ciri teks eksplanasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, bersifat informatif, dan yang kedua, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi fenomena, yang kedua, rangkaian peristiwa, ketiga, ulasan atau kesimpulan, dan yang ketiga berisi ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu berisi informatika, dan yang keempat berisi informasi ilmiah. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi tentang banjir. Kalian bisa membacanya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan gagasan umum. Apa itu gagasan umum? Gagasan umum disebut juga gagasan pokok utama, pokok pembicara, atau pokok pikiran. Gagasan umum adalah suatu topik yang mendasari sebuah teks. Gagasan umum juga dikatakan sebagai pernyataan inti dari keseluruhan teks. Langkah-langkah menemukan gagasan umum. Pertama, memahami gagasan pokok atau ide pokok. Kedua, menentukan gagasan pokok dari tiap-tiap paragraf. Ketiga, memadukannya menjadi teks yang baru yang lebih ringkas lagi. Nah, berikut ini adalah contoh gagasan umum pada setiap paragraf di awal kalimat. Langkah-langkah meringkas. Langkah-langkah meringkas di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan bagian penting yang ada di dalam teks. Yang kedua, menentukan gagasan penting atau gagasan pokok yang terletak di bagian awal ataupun akhir paragraf. Yang ketiga, susunan gagasan-gagasan pokok yang terletak ditemukan menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, hasil paragraf dipadukan dan diceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Berikut ini adalah contoh meringkas teks eksplanasi pada setiap paragraf di awal kalimat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat hasil ringkasan pada teks eksplanasi yang telah Ibu buat. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi. Belajar adalah harta karun yang akan mengikuti pemiliknya. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.